Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama Ustazah Diva pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Sebelum kita membahas materi hari ini, akan lebih baiknya kita akan membahas tema hari ini terlebih dahulu. Tema hari ini adalah energi dan perubahannya. Subtema hari ini adalah penghematan energi. Sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, Ustazah Diva memiliki lagu tema, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Matikan listrik, matikan lampu, matikan kipas kalau tak perlu. Itulah cara-cara menghemat energi listrik setiap hari. La 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 la. Nah, teman-teman boleh menyanyi bersama dengan ayah dan bunda atau kakak dan adik di rumah. Hari ini penghematan energi. Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna. Manfaat menghemat energi adalah yang pertama, menghemat uang dan mengurangi pengeluaran. Kedua, mengurangi polusi. Ketiga, menjaga sumber daya alam. Dan yang keempat, merawat alat elektronik. Penghematan energi adapun langkah nyata sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi adalah yang pertama, kita mematikan listrik apabila sudah tidak digunakan. Kita matikan lampu ketika sudah siang hari atau ketika malam pun disarankan untuk mematikan lampunya. Ini berfungsi agar kita menghemat uang juga, karena apabila kita selalu menyalakan lampu dan listrik, maka uang yang akan kita keluarkan pun akan semakin banyak. Yang kedua, mematikan televisi jika sudah tidak digunakan. Ini akan berpengaruh terhadap listrik yang selalu terus mengalir alirannya. Yang keempat, mematikan air ketika sudah tidak digunakan. Nah, air ini adalah salah satu energi. Apabila air terus selalu digunakan secara cuma-cuma, maka air pun akan segera habis. Yang terakhir adalah membuka jendela ketika siang hari. Ini dapat bermanfaat untuk menghemat energi listrik yang ada di rumah. Dan juga ini sangat bagus untuk sirkulasi udara yang kita dapat pada siang hari. Materi hari ini adalah laporan kegiatan. Apa itu laporan kegiatan? Laporan kegiatan adalah sejumlah informasi yang diberikan kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan. Sehingga laporan kegiatan ini akan dibuat setelah dituntaskan kegiatannya. Fungsi dari laporan kegiatan yang pertama, bukti pertanggungjawaban dari pelaksanaan sebuah kegiatan. Ini dapat berlaku ketika teman-teman mengadakan kegiatan secara formal. Kegiatan itu akan dilaporkan dengan buktinya seperti dokumentasi ataupun rincian biayanya.
Yang kedua, berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Ketika laporan kegiatan ini dibuat, maka akan ada evaluasi. Khawatir kita akan mengulangi kesalahan yang sama pada kegiatan selanjutnya. Yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan tertentu. Ketika teman-teman membuat laporan kegiatan, maka kegiatan selanjutnya pun akan diambil keputusan yang lebih baik lagi dan lebih bijak agar kegiatan yang sudah dilakukan tidak terjadi lagi. Jenis laporan-laporan. Jenis laporan kegiatan. Yang pertama, laporan peristiwa. Laporan peristiwa adalah laporan yang menyajikan tentang proses atau keadaan berlangsungnya sebuah peristiwa. Yang kedua, laporan diskusi. Laporan yang menyajikan mengenai jalannya diskusi. Yang ketiga, laporan kegiatan. Laporan mengenai kegiatan yang telah berlangsung. Laporan perjalanan. Laporan yang disusun secara naratif dan kronologis yang berisikan pengalaman dari penulis. Laporan penelitian. Laporan yang berisi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Contohnya, silakan teman-teman lihat di layar. Ini adalah contoh laporan kegiatan, di mana kegiatan dari pagi hari ketika teman-teman bangun hingga teman-teman tidur lagi dituliskan. Sampai sini, apakah teman-teman ada pertanyaan mengenai laporan kegiatan? Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tanyakan kepada Ustazah Diva pada pembelajaran melalui Google Meet ya. Proyek hari ini teman-teman akan membuat laporan perjalanan menghemat energi di rumahmu. Silahkan teman-teman lakukan kegiatan energi di rumah dan tuliskan apa saja yang teman-teman lakukan untuk menghemat energi. Ibrah hari ini sebagai pengingat apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan seseorang. Kesimpulannya, laporan kegiatan adalah salah satu bentuk laporan mengenai suatu kegiatan yang sudah dilakukan oleh seseorang dan dapat menjadi pengingat untuk tersebut. Sampai sini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.